Halo Sobat TI, pada pertemuan pertama pemrograman web ini kita akan mempelajari tentang pengenalan terhadap web. Yang akan kita pelajari adalah penggunaan web pada kehidupan sehari-hari, apa itu web browser, sejarah perkembangan web, dan hal yang perlu kita pelajari dalam pemrograman web. Penggunaan web pada kehidupan sehari-hari. Web adalah salah satu media yang paling sering untuk diakses dan digunakan dalam mencari berbagai informasi dan sarana komunikasi. Maka daripada itu, web dapat digunakan untuk keperluan e-commerce, berita, hiburan, dan ilmu pengetahuan. Lalu lanjut tentang apa itu web. Web atau World Wide Web pada dasarnya adalah sistem server internet yang mendukung dokumen yang diformat secara khusus dalam bahasa markup yang disebut dengan HTML. Untuk mengakses web, kita memerlukan sebuah software yang bernama browser. Apa itu browser? Browser akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Setelah mengetahui apa itu web, kita akan membahas tentang perbedaan antara web dan website. Banyak yang mengira bahwa web dan website itu sama, namun sebenarnya tidak. Perbedaannya ialah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, web adalah bagian dari internet yang dapat diakses dengan software yang bernama web browser. Semua konten yang ada di dalam web itu lalu diformat ke dalam HTML. Sedangkan website adalah website terdiri dari halaman-halaman web yang saling terkait. Website lebih spesifik, misalnya website Himatif USU, maka isinya sudah pasti web tentang Himatif USU. Untuk perumpamaan, kita dapat menganggap web itu adalah kertas yang berisikan informasi, dan website itu adalah gabungan kertas itu yang dibentuknya di sebuah buku. Apa itu web browser? Web browser adalah perangkat lunak yang memungkinkan kamu untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman website di internet. Tugas dari web browser adalah untuk menerjemahkan kode seperti HTML, CSS, JavaScript, dan sebagainya menjadi sebuah tulisan, gambar, audio, maupun elemen yang lainnya sehingga kita dapat memahami apa isi web tersebut. Cara kerja browser adalah setiap halaman website memiliki alamat unik yang disebut dengan URL. Ketika kamu mengetik alamat web tersebut atau mengklik hyperlink, itu artinya kamu meminta web browser untuk membawamu ke halaman tersebut. Kemudian web browser akan mencari dan mengambil informasi tentang website tersebut dari web server. Lalu web server akan mentransfer data yang dibutuhkan menggunakan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, yaitu perangkat aturan tentang bagaimana file teks, gambar, dan video ditransisi di seluruh web. Data yang ditransfer lalu dituliskan dalam HTML. HTML berfungsi untuk memberitahu web browser di mana setiap elemen berada di halaman website tersebut. Hal itu akan memastikan kesamaan tampilan halaman website meskipun diakses dari tiap web browser yang berbeda. Setelah data diterima, web browser akan mengolahnya menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan rendering engine. Hal ini dilakukan untuk menerjemahkan data website menjadi teks dan gambar yang mudah kamu pahami. Semua proses kerja ini biasanya terjadi dalam beberapa detik. Lalu kita akan membahas tentang sejarah perkembangan web. Website pertama kali muncul di dunia pada tahun 1991 oleh seorang ahli komputer berkebangsaan Inggris yaitu Sir Timothy John dengan panggilan Tim Berners-Lee. Ketika merancang website, Tim bermaksud untuk memudahkan tukar-menukar dan berbaru informasi pada sesama peneliti di tempat ia bekerja. Akhirnya pada tanggal 30 April 1993, CERN mengumumkan bahwa web dapat digunakan secara gratis oleh publik. Web juga memiliki banyak generasi.
Web memiliki 4 generasi. Untuk generasi web pertama atau biasa disebut dengan Web 1.0. Web 1.0 merupakan generasi pertama dari layanan internet berbasis web. Penggunaan hanya bisa membaca dan mencari, serta melihat-lihat informasi yang ada dalam sebuah web tanpa melakukan interaksi lainnya. Bisa dikatakan pada saat itu tipe Web 1.0 hanya menggunakan komunikasi satu arah, sehingga pada saat itu web tipe ini seolah-olah berperan sebagai papan pengumuman yang dihadirkan secara digital. Maksud dari Web 1.0 ini adalah website hanya bisa menampilkan saja, namun kita tidak bisa memberikan masukan, contohnya seperti komen, karena websitenya berbentuk statis. Lalu lanjut ke Web 2.0. Web 2.0 merupakan generasi lanjutan dari Web 1.0 yang dikenal dengan istilah web sosial. Web 2.0 mengacu pada situs web yang menekankan konten yang dibuat pengguna, kemudahan penggunaan, budaya partisipatif, dan interoperabilitas, yaitu kompatibel dengan produk, sistem, dan perangkat untuk pengguna akhir. Web 2.0 pertama kali diciptakan oleh Darcy Dinucci pada tahun 1999 yang kemudian dipopulerkan oleh tim O'Reilly dan Dale Dougherty pada konferensi O'Reilly Media Web 3.0 pertama pada akhir 2004. Tidak seperti Web 1.0 yang bersifat statis atau komunikasi satu arah, Web 2.0 memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkolaborasi satu sama lain melalui dialog media sosial sebagai pembuat konten buatan pengguna dalam komunitas virtual. Contohnya dalam Web 2.0 ini, website sudah bisa menerima komen dan menyimpannya. Maka daripada itu, web sudah memiliki komunikasi dua arah. Dalam Web 3.0, Web 3.0 merupakan generasi ketiga dari layanan internet berbasis web. Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 ketika tim menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca halaman-halaman web. Web 3.0 menawarkan metode yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. 3.0 juga memungkinkan fitur web menjadi sebuah sarana penyimpanan data dengan kapasitas yang luar biasa besar. Pada Web 3.0 ini contohnya dari masing-masing perangkat, sebuah website dapat menampilkan hasil-hasil yang berbeda pada halaman home website tersebut. Pada Web 3.0, ralat. Lalu kita lanjut ke Web 4.0. Web 4.0 dapat digunakan untuk membantu kita dalam pencarian informasi, penyimpanan histori pencarian, ataupun mempertemukan orang-orang yang mencari informasi serupa. Web 4.0 sendiri merupakan private secretary dalam bentuk organisme buatan. Sebuah Web 4.0 merupakan sebuah alat di mana aplikasi merekam rutinitas yang kita lakukan. Seluruh rutinitas tersebut bisa diketahui oleh aplikasi komputer, program, tools, ataupun device yang kita miliki yang dijalankan secara online. Web 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi website yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat, mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala, dan komputasi awan dan juga komputasi kognitif. Contohnya pada Web 4.0 ini adalah saat kita melakukan sebuah search. Contohnya kita mencari tentang sepeda motor di browser, maka iklan di aplikasi e-commerce kita menunjukkan tentang sepeda motor, dan juga contohnya rekomendasi YouTube kita berubah menjadi sepeda motor.
yang perlu dipelajari dalam pemrograman web. Dalam pelajaran pemrograman web, teman-teman sekalian disarankan untuk mempelajari HTML yang digunakan sebagai struktur web. CSS digunakan untuk memperindah tampilan web. JavaScript digunakan untuk memperbanyak fitur pada web. Dan juga PHP digunakan agar web mampu menyimpan data yang diinput pada halaman web. Namun untuk PHP sendiri, ada beberapa bahasa pemrograman lain yang dapat digunakan selain PHP, seperti Golang dan juga Python. Namun untuk video-video berikutnya, kami akan memaparkan dengan menggunakan PHP. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Di video berikutnya dari kami ucapkan terima kasih.